Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang simpanan giro yang beranggotakan saya sendiri Rizky Insanti dan kedua teman saya yaitu Siva Rifah dan Andini Patiwi. Next. Next, Pak. Oke, baik, materi yang pertama yaitu pengertian simpanan giro. Next. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan giro yaitu simpanan atau dana dari pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek atau biliet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Sedangkan menurut pengertian lainnya, simpanan giro yaitu salah satu produk perbankan yang berupa simpanan dari nasabah perseorangan atau pun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan cek dan biliet giro atau sarana lainnya tersebut. Next. Lalu materi yang kedua yaitu akuntansi giro. Next. Nah, di mana menurut UU RI nomor 10 tahun 1998, akuntansi giro merupakan pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Akuntansi giro yaitu pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Next. Nah, pencatatan akuntansi giro diatur sebagaimana berikut ini. Yang pertama, transaksi giro diakui sebesar nominal uang yang disetorkan oleh nasabah atau yang ditarik atau yang dicairkan pada saat nasabah melakukan transaksi setoran atau penarikan secara tunai, maka bank akan melakukan pencatatan transaksi tersebut sesuai dengan uang tunai yang diterimanya. Yang kedua, setoran giro dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Dalam hal setoran dilakukan secara tunai, maka setoran tersebut diakui pada saat uang diterima. Namun, bila non-tunai atau setoran keliling, maka setoran tersebut akan diakui setelah keliling efektif, yaitu setelah setoran berhasil ditagihkan ke bank tertagih. Lalu yang ketiga yaitu bank akan memberikan imbalan kepada pemegang simpanan giro. Nah, besarnya imbalan tergantung imbalan tersebut pada kebijakan masing-masing bank. Lalu yang keempat adalah dalam hal giro bersaldo negatif, maka bank dapat memberikan kredit overdraft. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh si Pak Rifah. Baik, selanjutnya yaitu pembukaan rekening giro. Pembukaan rekening giro dapat dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh bank. Calon nasabah simpanan giro dapat membuka rekening giro apabila memenuhi syarat dan ketentuan. Berikut ini adalah syarat yang harus dimiliki calon nasabah adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut. Yaitu yang pertama, calon nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia atau DHDI. Yang kedua, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank. Dan yang keempat, jumlah minimal setoran dan minimal saldo pengendapan. Setelah persyaratannya terpenuhi, maka nasabah dapat membuka simpanan giro dan melakukan setoran pertama yang jumlah setoran minimalnya tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Selanjutnya ada setoran. Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro untuk menyetorkan sejumlah uang tunai atau warta tagihan
dengan maksud untuk menambah jumlah saldo rekening gironya. Setoran dapat dilakukan dengan setoran secara tunai dan setoran secara non-tunai. Setoran tunai yaitu setoran yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada bank dan atau dengan menggunakan cek yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Nasabah menyetorkan uang tunai sejumlah tertentu kepada bank untuk menambah saldo rekening gironya. Lalu yang kedua, setoran non-tunai. Setoran non-tunai merupakan setoran yang tidak dilakukan secara tunai kepada bank. Setoran non-tunai bisa berasal dari transaksi sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemindah bukuan antar rekening dalam cabang bank yang sama. Yang kedua, pemindah bukuan dari bank yang sama tetapi berasal dari cabang lain. Yang ketiga, penerimaan transfer atau kiriman uang dari bank lain. Dan yang keempat, setoran clearing oleh pemegang rekening giro. Selanjutnya ada penarikan. Penarikan merupakan transaksi penarikan atau pengambilan atas beban rekening giro. Dari transaksi penarikan, maka saldo rekening giro nasabah akan berkurang. Penarikan dibagi menjadi dua, yaitu penarikan tunai dan penarikan non-tunai. Penarikan tunai rekening giro dapat dilakukan dengan menggunakan cek, karena cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Dalam penarikan rekening giro secara tunai dengan menggunakan cek, maka transaksi ini akan berpengaruh pada penurunan kas yang ada di bank. Selanjutnya, penarikan non-tunai. Penarikan non-tunai merupakan penarikan yang dilakukan dengan menyerahkan bilet giro, bukti transfer, dan penarikan clearing. Penarikan non-tunai tidak berpengaruh pada pengurangan kas di bank, akan tetapi hanya akan mempengaruhi penurunan saldo pemilik rekening giro. Penarikan non-tunai itu ada dua, yaitu penarikan clearing dan pemindah bukuan. Penarikan clearing ini terjadi dalam hal penarikan cek dan atau bilet giro dilakukan di bank lain, bukan bank penerbit cek atau bank tertarik. Pada nasabah menarik cek dan atau bilet giro tidak kepada bank penerbit, tetapi melalui bank lain, maka penagihannya dilakukan melalui lembaga clearing atau Bank Indonesia. Penarikan cek atau bilet giro yang dilakukan melalui bank lain akan berpengaruh pada akun giro pada Bank Indonesia. Selanjutnya, pemindah bukuan. Pemindah bukuannya itu penarikan non-tunai yang dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan atau transfer ke bank lain. Pemindah bukuan merupakan transaksi non-tunai yang dilakukan oleh nasabah untuk keuntungan nasabah lain yang mempunyai rekening di bank yang sama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andi. Baik, terima kasih Siva. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan jasa giro. Next. Perhitungan jasa giro pada umumnya itu dihitung dengan menggunakan saldo harian. Karena perhitungan saldo harian ini perhitungan jasa giro yang sangat fair bagi nasabah maupun bagi bank. Dengan perhitungan jasa giro yang didasarkan pada saldo harian rekening giro dalam bulan bersangkutan, maka bank akan menghitung jasa giro berdasarkan saldo yang mengendap, kemudian dikalikan dengan jumlah hari pengendapan, lalu dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun dan dikalikan persentase jasa giro. Nah, rumus perhitungan jasa giro ini ada dua. Yang pertama, dengan rumus jumlah hari pengendapan saldo dikali persen jasa giro dikali nominal saldo dibagi jumlah hari dalam 1 tahun. Kemudian cara kedua yaitu jumlah saldo harian dalam 1 tahun dikali persentase jasa giro dikali rata-rata saldo harian, kemudian dibagi jumlah hari dalam 1 tahun. Jumlah hari dalam 1 tahun ini kita hitung selama 365 hari. Next. Ini adalah contoh perhitungan cara pertama yang dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 30. Yang dimana dari tanggal 16 sampai 20 itu terhitung 5 hari, kemudian 21 sampai 25 sebanyak 5 hari, kemudian di tanggal 26, 27, dan 28 sampai 30. Di mana jumlah hari dalam 1 tahun itu ada 365 dan
besar persen jasa gironya itu sebesar 33% dan nominal saldonya itu dimulai dari 4.800.000. Kemudian cara penghitungannya itu jumlah hari dibagi jumlah hari yang dalam satu tahun, kemudian dikalikan persen jasa giro, lalu dikali 4.800 dan hasilnya 1.973. Kemudian jumlah jasa giro PT Yudhistira per April 2006 itu sebesar 26.466. Dipotong pajak sebesar 20%, jadi jasa giro bersih yang diterima oleh PT Yudhistira sebesar 21.173. Next. Kemudian perhitungan cara kedua, yaitu pertama kita hitung saldo rata-rata hariannya. Kemudian kita kalikan jumlah hari pengendapan dikali dengan saldo pada hari pengendapan. Kemudian kita jumlahkan BPTB itu selama bulan laporan. Yang keempat, saldo rata-rata harian itu adalah sama dengan butir C dibagi dengan butir jumlah hari dalam bulan laporan. Kemudian rumusnya itu yang jumlah hari dalam bulan bersangkutan dikali persentase jasa giro dikali rata-rata saldo harian dibagi jumlah hari dalam satu tahun. Perhitungan jasa giro ini dilakukan setiap akhir bulan. Hal ini diperlukan untuk membebankan besarnya biaya jasa giro untuk laporan bulanan. Pembayaran jasa giro ke rekening nasabah akan dilakukan setiap tanggal akhir bulan. Nah, ini adalah salah satu contoh menghitung cara kedua, yang dimana sama dari mulai tanggal mengendapnya sampai jumlah harinya. Jadi di sini tinggal saldonya kita kalikan dengan jumlah hari, yaitu 4.800.000 dikali 5 hari, totalnya 24 juta, sampai di tanggal 30, sehingga totalnya itu 322 juta. Nah, jumlah hari dalam bulan April itu kan sekitar 30 hari. Nah, saldo hariannya yaitu 322 juta dibagi 30 hari, jadi sebesar 10.733,33%. 33 rupiah. Jasa gironya yakni 30 dibagi 360 hari. Nah, itu jadinya 3% dikali 10.733 rupiah yang menghasilkan 26.466 rupiah. Dipotong pajak 20% sebesar 5.290 rupiah, maka jasa giro bersih itu sejumlah 21.170 rupiah. Nah, kita beralih ke jurnal. Bagaimana sih jurnal yang harus dibuat oleh PT Bank Bima di tanggal 30 April 2006. Jadi, di tanggal 30 April 2006, PT Bank Bima membuat jurnalnya itu pertama bukan jasa giro pada giro PT Yudhistira dan hutang pajak jasa giro sebesar 26.496. Kemudian untuk jurnal beban pajak gironya yaitu giro PT Yudhistira pada hutang pajak sebesar 5.293. Di sini kita ada soal latihan yang dimana pada tanggal 1 April 2006, Anissa ini setor biliet giro yang diterbitkan oleh PT Bank ABP Surabaya sebesar 20 juta. Nah, setoran clearing ini dapat ditagihkan sore harinya. Kemudian pada tanggal 6 April 2006, Anissa ini menarik cek nomor CA 1108 di PT Bank Bima sebesar 6 juta. Kemudian pada hari yang sama menerima kiriman uang dari Bank Bima cabang Malang sebesar 5 juta. Lalu di tanggal 11 April 2006, Anissa setor biliet giro yang diterbitkan oleh Bank XYZ sebesar 10 juta. Ini merupakan setoran clearing dan setoran clearing ini berhasil ditagihkan atau clearing efektif pada hari yang sama. Kemudian di tanggal 16-nya, yakni terdapat penarikan biliet giro nomor BCA 1214 melalui Bank BCA Surabaya sebesar 17.500.000. Kemudian di tanggal 21 April 2006, Anissa setor tunai sebesar 15 juta. Di tanggal 23 Aprilnya, Anissa transfer ke Bank XYZ sebesar 5 juta dengan mendebit rekening gironya. Lalu di tanggal 26, Anissa ini mendapat kiriman uang dari Bank XYZ sebesar 7 juta untuk keuntungan rekening giro Anissa.
Lalu di tanggal 28-nya terdapat penarikan clearing melalui Bank Exhibit Surabaya sebesar 10 juta atas beban rekening Giro Anissa. Lalu di tanggal 30 Aprilnya terdapat transfer masuk untuk keuntungan rekening Giro Anissa dari bank lain sebesar 8 juta. Dengan catatan jasa gironya itu sebesar 30% dan pajak atas jasa gironya itu sebesar 20%. Kemudian saldo rekening Anissa per 31 Maret 2006 itu sebesar 10 juta. Lalu kita harus menghitung dan membuat jurnalnya. Boleh ditampilkan cara perhitungan. Ya, ini adalah cara perhitungannya. Di sini di tanggal 1 yaitu rekening perantara clearing. Pada rekening perantara clearing itu sebesar 20 juta, yaitu untuk mencatat setoran clearing pada satu akad tagihan. Kemudian giro pada Bank Indonesia pada Giro Anissa itu sebesar 20 juta. Itu untuk mencatat clearing efektif. Kemudian di tanggal 6, Giro Anissa itu pada kas sebesar 6 juta, yakni untuk penarikan cek sendiri. Kemudian rekening antar kantor cabang Malang pada Giro Anissa sebesar 5 juta untuk mencatat pemindah bukuan. Di tanggal 11 itu ada rekening perantara clearing pada rekening perantara clearing sebesar 10 juta, yakni untuk mencatat setoran clearing pada satu akad tagihan, dan giro pada Bank Indonesia pada Giro Anissa sebesar 10 juta untuk mencatat clearing efektif. Kemudian pada tanggal 16-nya itu Giro Anissa pada Giro pada Bank Indonesia sebesar 17.500.000 untuk penarikan clearing, dan tanggal 21-nya kas pada Giro Anissa sebesar 15 juta untuk mencatat setoran tunai. Di tanggal 23, Giro Anissa pada Giro Bank Indonesia itu sebesar 5 juta untuk transfer keluar. Kemudian di tanggal 26-nya, Giro pada Bank Indonesia pada Giro Anissa itu sebesar 7 juta mencatat pemindah bukuan. Kemudian di tanggal 28-nya, Giro Anissa pada Giro untuk penarikan clearing. Dan yang terakhir pada tanggal 30-nya, Giro pada Bank Indonesia pada Giro Anissa itu sebesar 8 juta untuk transfer masuk. Kemudian laporan rekening per 30 Aprilnya disajikan seperti ini, di mana saldo awal per 31 Maretnya itu 10 juta, kita taruh di kredit. Kemudian pada tanggal 1-nya lagi setoran clearing sebesar 20 juta dimasukkan ke kredit lagi. Lalu ada penarikan sebesar 6 juta dan pemindah bukuan antar cabang sebesar 5 juta, setoran clearing 10 juta, penarikan clearing 17.500.000, setoran tunai 15 juta, transfer ke bank lain 5 juta, kiriman dari bank lain 7 juta, penarikan clearing 10 juta, kiriman dari bank lain 8 juta. Nah, itu jumlahnya sebesar 36.500.000. Kemudian adanya beban jasa giro jadi sebesar 36.577.712 rupiah. Dipotong pajak sebesar 15.542,40 rupiah. Hasilnya 36.562.170 rupiah. Kemudian perhitungan jasa gironya, yakni yang cara pertama, jumlah hari kita bagi dengan jumlah hari dalam setahun, kemudian kita kalikan dengan persen jasa gironya, lalu kita kalikan nominal saldonya. Jadi semua totalnya itu ada 77.712.033 rupiah. Kita potong pajak sebesar 20%, yakni 15.542,47 rupiah. Jadi jasa giro bersih yang diterima oleh Anissa itu sebesar 62.169,8. Kemudian yang cara kedua,
agak beda, dia harus dikalikan. Jadi jumlah hari kita kalikan dengan saldonya. Kemudian totalnya itu semua 945.500.000 dengan jumlah hari dalam bulan April selama 30 hari dan saldo hariannya itu berjumlah 945.500.000 kita bagi 30, hasilnya 31.516.667. Kemudian jasa gironya itu sebesar 77.712.033 kita potong pajak. Kemudian jasa giro bersihnya sebesar 62.169,86. Jadi sama hasilnya. Mau pakai cara pertama boleh, cara kedua pun boleh. Kemudian jurnal yang harus dibuat oleh Bank Bima di tanggal 30 April tahun 2006 itu beban jasa giro pada giro Anissa sebesar 77.712,33 dan giro Anissa pada hutang pajaknya itu sebesar 15.542,47 juta. Mungkin sekian presentasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Yang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.